pondok ya. Erlina Safitri. Erlina, semester berapa? Maba juga. Di mana tempat tinggalnya? Oke, jauh sekali. Dulu adiknya? Ada kan? Pondok. Apa jurusannya? Tadris kimia. Berarti dulu SMA-nya jurusannya IPA ya? Kalau tadris kimia itu berarti mengajarkan kimia, bukan kimia murni ya? Sudah luar biasa. UIN ya sekarang namanya? UIN. Satu. Maulinda Kurnia. Maulinda betul ya? Maba juga? Mana namanya? Surabaya, asli Surabaya. Kenapa nggak di Sunan Ampel? Oh enggak. Tapi kita saudara. Kita saudara, dulunya teman juga Sunan Ampel dulunya. Cabangnya, ya. Sekolahnya di mana dulu? Mana? Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ya. Ini ada kelihatan. Dari mana Mbak? Sidoarjo. Dekat. Itu Surabaya ya. Beda ya. Sekolahnya sama mungkin buatan. Apa jurusannya? Matematika. Maba juga. Maba semua ya di sini. Oh buatan ya. Nanti kelihatan nanti di aslinya. Happy Nur Andini. Maba. Maba. Rumahnya mana? Ponorogo. Asli Ponorogo ya. Dulu MA-nya Alia SMA. MA Kepong ya, berarti mondok. Dina Amalia. Semester 1. Maba. Jurusannya apa? Bahasa sastra Arab. Sastra Arab. Luar biasa. Dulu rumahnya mana, Pak? Rumahnya Jakarta. Benar? Punya saudara di sini? Enggak? Berarti bisanya bahasa Indonesia ini? Ya, hanya bisa bahasa Indonesia. Bahasa Jawa ngerti tapi nggak bisa bahasa saya. Gitu. Dulu di mana sekolahnya sebelumnya? MA Sunan Kalijogo. MA Sunan Kalijogo Kediri. Pelosok. Oh, Dina Amalia. Aisyah Putri Salsabila. Maba. Maba. Rumahnya mana, Mbak Aisyah? Gresik. Rumahnya Gresik. Dulu ayahnya? Oh, dari Gresik juga. Apa jurusannya Mbak Aisyah? Hukum. Putri saya namanya juga Aisyah. Sama ya. Aisyah. Banyak hadis yang diriwayatkan tentang perempuan ya dari beliau. Tidak ada perempuan yang secerdas Aisyah. Jadi saya pengen punya putri yang secerdas Aisyah. Ini sama ya nanti ya. Amin. Terus saya buku ya Adawiyah. Suami saya suka hal yang berbau sufi. Jadi meskipun wongnya yo rakaruan tapi suka berbau sufi. Akhirnya mencari nama perempuan ya Adawiyah. Kalau nanti ada Adawiyah, Arabiyah, Adawiyah nanti kesufinan mas saya bilang gitu. Soalnya anak dewe mek ning jiwa kamar gawat saya. Akhirnya begitu. Jadi meskipun cerdas tapi dia punya kecintaan kepada Allah yang luar biasa. Saya punya harapan itu. Nah, kemudian yang terakhir Asmatara, yaitu kan serapan dari Nusantara. Jadi secantik dan secerdas apapun dia dan sedekat apapun dia kepada Allah, dia tetap mencintai Indonesia. Itu dulu doa saya. Apa saya? Nanti saya Aisyah. Asmum muayyinatul ya. Oh ahsinu muayyinatul. Iya. Dari mana, Mbak? Dari Nganjuk. Nganjuknya mana? Oh, Rejaya. Dulu ayahnya? Oh, Darussalam. Saya punya banyak teman di Nganjuk.
Fatimatul Zahra. Zahra ya katanya. Oh, saya bisa menebak. Dari mana Kak? Nganjuk juga, tetanggaan. Oh, sekolahnya juga sama belum? Enggak sama. Nah, ketemunya di sini. Oh, tetangga. Oh, jurusannya sama kuliahnya? Enggak juga. Berarti yang ngajak ke sini, ayo di asrama itu. Yang berdua, masalah berdua gitu. Saya sekali pemandangannya. Dulu ada yang di mana? Negeri satu mana? Oh, tadi mau. Ririn Puspitasari. Loh, ada yang salah hati ya? Robi'atul Adabiyah? Iya, sama ya. Mana? Mana Robi'atul Adabiyah? Nah ini. Ada banyak nama yang mirip dengan putri saya. Aku kan sih nonton sama yang berarti. Kan sama ya lahirnya. Dari mana? Kediri. Kedirinya Bunti. Oh Kandat. Kandatnya Bunti. Sumberjo. Saya tidak tahu Sumberjo. Bapak saya aslinya Kediri Kandat juga. Maba juga. Semester jurusannya apa? Ilmu perpustakaan dan informasi. Oh, berarti sama suka membaca ya. Oh, nanti dia membaca hati kalian semua. Gimana manggilnya ini? Kalau Robi'atul Adabiyah manggilnya Aida. Oh, Aida. Dipanggil ayah juga bagus ya. Saya jadi ingat film itu Pencari Tuyul. Ririn Puspitasari. Dari mana? Gandean, tetangga berarti kita. Maba. Jurusannya apa? Tadris Inggris. Dulu ayahnya Mangkuner. Di Alkama. PPTQ. Tutup berarti ya. Mbak Ririn. Nanda Lia Fatimah. Ya, dari mana Mbak? Median juga tetangga. Mangkuner juga. Oh, Mangkuner. Udara, oh beda ya, Mangkuner dengan Udara beda. Ma'arif. Oh, Mantenan. Oh, itu nggak bisa disebut Mangkuner, kita nggak bisa. Beda ya. Oke. Kemudian siapa tadi? Alvina. Dari mana? Kediri. Kedirinya mana? Ngatiluwe. Dulu adanya? Di SMA Fatih. Oh, SMA 4 Kediri. Jurusannya apa Mbak? Manajemen keuangan. Semester 1 juga. Semester 3. Tapi baru masuk di Alima sekarang. Iya. Nani Wisusanti. Wisusanti. Iya, Mbak Nani. Dari mana Mbak Nani? Ditanya mana? Beringin, mana dulu ayahnya? Mandua Blitar. Mondok berarti. Di mana adanya? Mahatnya Mandua. Apa jurusannya sekarang? Psikologi. Awas nanti kalau temanmu tanya, tidak tanganku. Gak usah sama kabeli. Iqbal Kumalasari. Oke, dari mana Mbak? Dari Blitar. Blitarnya mana? Sampai sama ini Boyo. Aku dulu di mana sekolahnya? Berarti di Alkama. Uci Nurul Hidayati. Mbak Uci, semester berapa? Maba juga ya? Dari mana? Jombang. Dulu sekolahnya? Tidak dulu, berarti pondok ya. Binti Ulfa Munawarah. Maba juga. Dari mana tuh rumahnya? Kesampean. Sekolahnya dulu? Mandika Mitra. Riza Salsabila. Dari mana? Tanda Kediri. Sekolahnya dulu di mana? Malima. Tanda Kediri. Berjalan juga. Oh di Irma Mufidah atau Mufrida?
Mufrida. Ada R-nya ya. Oke. Mbak Irma. Dari mana Mbak Irma? Kediri Selatan. Dulu sekolahnya? Dari Masyarakat. Oh, banyak ya dari Selatan Soto ya. Gimana? Wah itu teman tapi nggak mengakui jangan. Wah salah. Apa juga Pak? Jurusan apa? Oh KPI. Ini yang mau nggak tulisannya? Sifri. SITBRI. Ya betul. Gimana? Bacanya gimana? Sipri. Oh yes biasa berarti Sipri gitu ya. Iya Sipri. Dari mana Pak? Dari Kediri. Kedirinya mana? Tepung. Dulu sekolahnya Manti Gambita. Sekolah Manti Gambita bukan Mangkunya bukan ya? Iya. Oh terus pondok di Alkama apa ini? Di Alkama. Sudah tak sih yang kemarin? Oh, nggak boleh ya. Oh, Rifka Putri dari mana Pak? Nganjuk. Nganjuknya mana? Brebes. Saat dulu sekolahnya di mana? Al-Komar. Berarti Yai Komar juga ya. Saya ada banyak teman di sana. Namanya Imam Bukhari. Ya, itu teman saya itu. Satu kelas. Dulu di sini juga. Tasya Pinky. Ada kuliah. Oh, di kelas online. Nurul Hidatul. Kenapa juga ya? Dari mana? Jombang. Dulu sekolahnya? Aduh jauh Pak ya. Dari Jombang ke Lampung. Semua nggak boleh di sana ya. Terus saya di Tulungagung ya. Gimana panggilannya? Ida. Kemudian Lydia Anggi Arianti. Dari mana? Jombang. Dulu sekolahnya di dari Darul Ulum. Terus mau dari sana juga lagi. Semester 1 juga. Jurusannya apa? PAI. Sama ya kita. Sealumni nanti datanya kita. Firmanda Faradila. Dari mana Mbak? Mojokerto. Sekolahnya dulu di Mantigan Jombang. Mondok berarti juga. Indah Rahmawati. Dari mana? Kediri. Kedirinya mana? Pelosok. Sekolahnya dulu di Sunan Kalijogo. Duduk apa mondok? Duduk. Tapi kenal sama yang Jakarta itu tadi. Apa juga ya? Iya. Putri Hawa Najibah. Najibah betul ya? Maba atau Maba? Dari mana Mbak? Kediri. Kedirinya pun di Pelosok. Tetangga. Dulu di Kalijogo juga. Oh, satu. Duduk berarti. Anissa Rahma Putri. Maba juga. Dari mana? Gresik. Terus dulunya sekolahnya? Oh, sebenarnya ya. Dekat rumah itu? Agak jauh. Apa jurusannya, Pak? Tadris kimia. Berarti temannya yang tadris kimia juga. Iya. Kenalnya di sini atau kenal di sini atau kenal dari rumah? Dari rumah sudah kenal. Sebelumnya sudah kenal, maksud saya gitu. Oh, sebelumnya sudah kenal. Fidela Aristawidia. Oke. Semester berapa, Mbak? Maba juga. Dulunya di mana? Sekolahnya. Awas Lihur. Putih. Oh, Kanigoro. Dari Blitar ke sana. Dari Kanigoro juga Blitarnya. Isrodil Munirah. Semester
Semester 3. Di sini baru atau sudah sebelumnya? Sampun sebelumnya, tapi nggak online. Hah? Online ya. Online, belum pernah mukim di sini ya. Rumahnya mana? Jakarta. Mojokerto. Apa jurusannya? Hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Oke, sudah. Ada yang belum saya panggil? Berarti pulau kelewat lek. Oh, itu tidak ada namanya. Yang biasa absen kan. Ada yang belum saya panggil? Sampun ya. Kira-kira. Oke, baik. Alhamdulillah. Kiranya saya minimal tahu jenengan dari mana. Yang paling jauh Lampung tadi. Lampung punya saudara di sini? Di Trenggalek. Trenggalek apa itu? Garusari. Oke. Baik, gimana saya panggilnya ya? Teman-teman semuanya, kita berteman saat ini dan seterusnya ya. Ila yaumil qiyamah, ila yaumil akhir nanti. Baik, sesungguhnya semoga bisa dijawab doakan Mbak Rizky. Kalau batu maghrib apa judulnya Mbak Rizky? Sorokan. Setiap hari gitu ya. Jadi tidak ada judul ngaji dalam maghrib itu. Namun sorokan. Sama sebelum ujiannya. Kalau saya batu maghrib itu nggak mungkin ya Mbak. Terlalu malam ya. Apa? Sebenarnya tidak terlalu jauh saya dari sini ke rumah itu tidak terlalu jauh. Apalagi sekarang sudah ada jembatan jam 2 itu ya. Jadi sangat membantu perbaikan infrastruktur di tempat saya misalnya di dengan jembatan itu sangat membantu. Jadi pulau yang biasanya yang Tulungagung belanja niku enten sak jam, niki saya tempuh tinggal 10 menit 15 menit itu sampai. Dan itu luar biasa menurut saya. Jadi niku buatan balap pulau santai. Dan saya sampai sini itu ya naiknya santai ya 15 menit santai. Tapi karena malam rumah sekolah niki mau dingin sekali, dingin ya. Sebenarnya bilang gini. Tapi sampai sini rasanya beda. Ketemu mahasantri, ketemu teman-teman mahasiswa, apalagi maba, itu adalah hal yang berbeda. Di saat di luar sana penuh dengan kegalauan, penuh dengan kebimbangan dan ketidakpastian. Kayak perasaan katanya. Aduh, digantungkan. Di saat followers lebih dipentingkan, jenengan masih yakin bahwa ijazah dan pendidikan itu lebih penting di atas segalanya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jenengan harus mensyukurinya. Ya, apa ya? Followers ya iya, sekolah ya iya. Apapun itu, bahwa belajar niku niat utamanya adalah ibadah. Kita itu ibadah, bukan hanya semata-mata mengetahui, bukan hanya semata-mata pengen punya sesuatu yang lebih, tapi niat utamanya adalah ini adalah niat ibadah. Nah, belajar niku hukumnya apa? Wajib ya, wajib. Terus belajar nopo sak temene sing wajib nih? Agama, ya. Belajar yang wajib itu kita tidak mungkin akan belajar banyak ilmu. Seberapa mampu kita, misalkan di IAIN saja kita lihat berapa banyak jurusan. Apakah mungkin saya harus ngambil jurusan kimia, PAI, tadris bahasa Inggris, bahasa Arab dalam satu waktu karena pendidikan itu penting, belajar niku wajib? Apakah demikian? Tidak demikian ya. Jadi di kitab Muqaddatul Mu'minin itu dijelaskan bahwa belajar yang wajib niku adalah belajar ilmu hal. Belajar ilmu hal. Jadi belajar ilmu hal itu ada 3 macam belajar hal. Ilmu hal itu ilmu tentang muamalah, ilmu tentang ibadah, segala hal muamalah itu berarti ya kita berkaitan dengan jual beli dan sebagainya itu keseharian. Ilmu ibadah yang berkaitan dengan fikih, segala hal yang kemudian menjadikan kita sah ibadai. Dan yang terakhir nomor ilmu tentang akhlak. Itu wajib punya 3 hal itu. Nah, ilmu-ilmu yang penting yang setiap hari bersentuhan dengan kita,
niku yang paling utama apa? Ibadah. Gitu. Nah, haid niku bukan hanya semata-mata bahwa keluarnya darah dari rahim perempuan, tidak. Tapi haid berhubungan dengan sholat, berhubungan dengan puasa, berhubungan dengan pernikahan, berhubungan dengan perceraian, dan banyak hal. Niku darah, haid khususnya. Tapi ternyata perempuan tidak hanya mengeluarkan darah haid, tapi ada lagi darah istihadah, ada lagi darah nifas, ya, nifas. Jadi di dalam ilmu fikih niku hukumnya darah perempuan itu hanya 3. Fakot dijelaskan. Yo mek telu niku. Darah haid, lek ning boten haid istihad, lek boten haid nifas, nifas kok boten istihadah. Dan semuanya memiliki syarat-syaratnya masing-masing. Dan itu juga berkaitan dengan sah tidaknya ibadah kita setiap hari. Makanya mempelajari ilmu niki hukumnya fardhu ain bagi perempuan. Kalau laki-laki fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Jadi kenapa kok laki-laki fardhu kifayah dan perempuan fardhu ain? Karena yang mengalami perempuan. Karena yang mengalami perempuan. Kalau laki-laki apa? Kebutuhannya hanya iftar saja sebagai fatwa, hanya memberitahu istrinya kalau mungkin dia belum belajar, memberitahu adiknya, memberitahu tetangganya kalau mungkin belum belajar. Tapi yang wajib siapa? Perempuan. Karena sampean bersentuhan setiap hari, setiap waktu, setiap bulan. Ada yang 1 bulan bisa 2 kali, ada yang 1 tahun hanya 1 kali, atau bahkan belum mengalami. Nah, jadi ada macam-macam. Terus bagaimana hukumnya? Nah, itu mungkin kita bahas bersama-sama, ya. Nah, sebelum ke situ, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu hal tentang haid, atau sampean ingin menyampaikan apa saja tentang darah perempuan. Monggo, silakan. Ada? Belum ada ya. Kitabnya baru ya, Mbak? Oh, warnanya bagus. Kemarin disampaikan oleh Neng Syera Hasin itu sumber rujukan. Yang baru warnanya biru, revisi ya. Cuma kok dapatnya yang itu? Tapi sama saja. Oh, udah punya sebelumnya. Oh, sudah pernah belajar berarti di pondoknya. Oh, siapa yang ngajar, Pak? Ustaz Ali. Bapak berarti ya? Belum nikah. Maksudnya laki-laki yang ngajar, Pak. Luar biasa. Laki-laki yang ngajar. Jadi ada lagi yang sudah pernah belajar niki? Selain Mbak Rizky, sudah pernah? Di pondoknya juga ya? Di mana Mbak dulu tadi? Di mana? Oh, ya. Terus yang mengajar ustazah apa? Ustazah ya. Alhamdulillah. Kalau sudah belajar berarti kita nanti sama-sama diskusi ya. Jadi sama bisa memberikan pernyataan yang mungkin saya masih kurang tepat menyampaikannya, atau ada pendapat lain berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Itu saya senang sekali. Jadi kita sama-sama belajar. Karena haid itu kan terus-menerus ya. Setiap waktu ada saja permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak sesuai dengan rumus. Nah, sehingga kita mencari ibarat-ibarat baru, mencari di kitab-kitab yang lain sebenarnya bagaimana penyelesaiannya. Gitu. Sebenarnya bagaimana penyelesaiannya. Nah, baik, teman-teman semuanya, karena jenengan sudah memiliki kitabnya, ya, kita buka, ya. Oh, jadi langsung. Bismillahirrahmanirrahim.
Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, santri semuanya, saya berharap jenengan semangat apapun keadaannya, ngantuk. Kalau niku sejak masa corona itu saya sudah jarang jam 8 membuka mata niku jarang. Di jam 7 setelah ada nisa niku sholat pun tidur biasanya. Sudah tidur. Nanti pagi buang pagi beraktivitas di rumah saja, ya kan? Karena masanya demikian, dari rumah, semuanya dari rumah. Itu malam terus telan. Tapi niki wau pulang nggak segini ceritanya. Cerita saya suka nih cerita masih. Jadi ceritanya kalau ya udah enggak ya, kalau ada masalah ya. Tapi ini awalan. Ini sampai sesuatu sing awal nih kok gandang dilekasi, mboten diniati tenanan apapun keadaannya. Niku biasanya ning mburi malih akeh godaane lebih banyak. Terus kula mau berangkat niku ya diantar, minta diantar dan maksa diantar. Padahal biasanya ya mboten aslinya mboten maksa diantar, tapi beliau selalu menawarkan ya. Terus ya gitu, perempuan itu kan selalu begitu. Mas, kalau mungkin jenenge ngaji dengan nikmat Jabiro jam 7:30. Tadi ini kalau dia ngomong nggak terni, iya tak terni. Padahal saya kan cuma minta izin. Niku betul mereka terdak pagi. Kalau jenenge dia mas tak terni. Oh enak ya, dia malah dirasani tangga. Dia diterni. Aduh, sampai kemarin di Selatan. Ngomah terus atau apa tuh pacaran kebujuni dulu seneng ya Allah ya nggak usah mikir menikah pasti nanti menikah jadi orang kalau teringat ature Ustaz Teguh. Jadi beliau sudah pernah ketemu belum ya misalnya kamu juga beliau di Mahat Jamiah di Irwan. Dia menyampaikan bahwa kalau ingin melakukan sesuatu itu jangan berpikir akibatnya, lakukan saja sebab, nanti mesti akan muncul sendiri akibatnya nanti akan muncul. Jadi kalau kamu melakukan banyak hal kebaikan, pasti akibatnya juga kebaikan. Misalnya sekolah tenanan, belajar tenanan. Jadi sekolah itu salah satu tempat silaturahmi yang paling baik itu di sekolah. Kita belajar, kita punya kenalan, ya, tidak bagus ya, tidak pinter, soleh, sukisan, itu nilai plus, ya tetap dipepet. Jadi fokus aja. Kalau saya dulu motonya cuma satu. Motonya itu saya ketika dulu ya masa-masanya pencarian jodoh ya dan itu jomblo lama patinya rapayu wes rapayu dan tahu payu saya tidak punya mantan salah satunya mantan adalah suami saya jadi jadilah wanita yang tidak mencari pria baik tapi ditemukan oleh pria yang baik dan untuk ditemukan itu apa yang kita lakukan ya menjadi yang terbaik dong ya menjadi yang terbaik agar ditemukan pria yang baik. Itu menurut saya dulu. Jadi apapun saya lakukan, pokoknya memperbaiki diri saya, pengetahuan saya, sifat saya, ada yang kayak bedanya. Jadi saya berusaha untuk demikian meskipun ya aslinya ya sebenarnya tinggi. Tapi saya sangat meyakini bahwa ini harus saya perjuangkan untuk menjadi wanita yang luar biasa. Kita itu perempuan yang mahal fitnah, mahal zina, jadi kita harus mampu menjaga dan bagaimana kita bisa menjaga marwah kita sebagai seorang perempuan. Dan itu sulit di zaman yang sekarang ini. Wah, ini mbak, godaannya luar biasa. Apalagi media sosial yang luar biasa itu mempermudah komunikasi satu dengan yang lainnya. Itu media sosial. Zaman itu lo SMA itu kan
yo ada banyak surat dilaci gitu serta bunga-bunganya gitu. Itu kan ya pokoknya rakyat keamanan mulai zaman itu. Padahal ya konangannya ya baru ini. Kok baru gimana ya ketemu karena reuni. Nah, niku dulu jadi sulit Pak. Kalau zaman kuliah tasih SMS-an loh, zaman kuliah tasih SMS-an. Ada apa BBM ya dulu. Itu kulo KKN. Jadi sudah semester 7, 8 itu baru ada WhatsApp. Dulu yang ramai di Facebook. Tapi Facebook kan juga harus pakai laptop, harus di warnet ya. Jadi tantangannya saat ini luar biasa. Untuk menjadi perempuan yang benar-benar diimpikan itu adalah 1001. Dan bayangkan dari berapa ratus mahasiswa, 30 diantaranya yang siap mengaji di asrama Al-Hikmah. Jenengan harus bersyukur. Sampai belum duduk di sini, rumah ini omong kosong saya itu tadi. Itu ya semoga bernilai ibadah. Amin. Juga. Gitu terus ini pokoknya betul bersyukur Pak. Banyak bersyukur. Jadi memang masa yang saya anggap ini adalah masa kritis, segala sesuatunya tidak pasti. Apalagi kalau jenengan mungkin saya tidak tahu betul ya kalau usia pelajar itu dilemanya sekarang itu apa? Apakah aku nggak bisa belajar? Apa yang tidak menjadikan nyaman gara-gara COVID ini saya tidak tahu betul kalau belajar. Tapi bagi saya seorang ibu rumah tangga dan juga memikirkan ekonomi keluarga, jadi yang paling tersendat itu ya ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentu mobilitas. Jadi biasa nih ketemu teman-teman di asrama Al-Hikmah, di Ma'had, IAIN itu jadi tidak ada gitu. Jadi tidak ada. Itu ya sangat dirindukan. Nah, jadi di masa yang sangat kritis ini, kritis banyak hal ini wabang stres. Apa yo iso ini, apa yo iso. Jadi mulek dengan pikirannya sendiri. Mulai dengan persepsinya sendiri, apakah saya mampu untuk melanjutkan kehidupan berikutnya dan bagaimana ini pun mulai dengan dirinya sendiri. Makanya masa ini pun benar-benar mengajarkan banyak hal. Oh iso ini alhamdulillah, besok bisa makan alhamdulillah, iso tuku pulsa, iso tuku paketan alhamdulillah, enak sing ngutangi alhamdulillah, besok nyaur utang alhamdulillah. Jadi disyukuri. Kalau teman-teman Niki di sini kuliahnya tetap online atau bisa di kampus? Online ya, bukan datang ke kampus. Saya berharap jangan kalau belanja makan cari makan juga di luar ya. Oke, hati-hati ya. Tetap jaga prokes ya, tetap jaga prokes. Karena kalian kembalinya ke asrama, ketemu teman-teman. Sudah divaksin? Alhamdulillah. Ada yang sudah? Sudah. 1, 2 atau masih 1? 1. Alhamdulillah, tapi ada yang sudah ya. Nah, itu kan iya ya. Oke. Kita nanti sampai jam berapa, Mbak? Cerita saja. Pulau kisah, ibu yang cerita. Motivasi dari. Ya Allah. Bagaimana saya bisa memotivasi saya sendiri bikin motivasi? Ya, kadang kita begini ya. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang bersemangat, meskipun kita dalam keadaan lemah, niku rasanya juga harus semangat. Niku betul. Saya itu setiap kali itu sering kali pokoknya benar budal dan adik mampu betul banget. Niku rasanya ya Allah berat ya, ngaji baik wabet ya. Ngaji itu wabet, tapi selesai ngaji Pak, itu energinya bisa corok baterainya langsung full fast charger rasanya. Wah, capek banget. Jadi tiba-tiba punya energi baru, ketemu teman-teman baru, ngaji baru. Ya Allah, berarti benar-benar bahwa cinta mawon yang berjalan untuk tolak ini pun didampingi oleh malaikat yang memiliki berapa saya? 1000 banyak saya. Ini kok tenang. Jadi leknya enten 30 P malaikat 30. Apakah demikian? Ya kita yakini saja.
dan setiap doanya orang yang tolak ilmi itu insya Allah ini sama dulu karena gitu iso sebenarnya kan istiqomah gitu sebenarnya istiqomah ngaji nih istiqomah jamaah istiqomah surogani Al-Quran istiqomah ujiatan itu istiqomah kok aja istiqomah semua yakin terus dongo bersolat itu dongo apapun yang sama minta apapun yang sama dongo saya tahu jadi itu ceritanya saya bahkan saya tidak pernah berdoa itu sepertinya malaikat menija baik apa mulai dongo kalau ya dongo mbak dongo tenanan dongo pengen dapat suami yang bukan saja pinter berbahasa Amin. tapi juga pinter berbahasa India tapi ya saya nyangka kayak gitu berdoanya dari renang ini aku berdoa yang terbaik maksudnya dan kemudian doa yang utama adalah doa untuk kedua orang yang jauh di sana yang sudah siap membiayai sampean ya siap membiayai sampean mengantarkan sampean sampai di sini ngaji bareng niku wis luar biasa teman tuh mau pokoknya ibu dia tuh apa itu nek nih pengen apa ya Allah muka sesuai untuk makanan gratis Alhamdulillah. ya Kemarin jadi mau jadi ini Robi Koribu jadi sungguhnya Allah itu sangat dekat dan mengabulkan semua doa. Aku karek sama yakin mau yakin jadi aslinya kalau pokoknya enak ya mahasiswa baru saya tanya Mbak Rizky sudah pernah ngaji UIN apa belum Mbak Rizky ini semuanya mahasiswa baru wow luar biasa mahasiswa baru semangat entah ini sudah benar-benar yakin ya bahwa ijazah sama itu penting gitu. Nah sekarang yang lama yang followers tadi yang menjanjikan kehidupan berikutnya sekian followers gajinya berapa ratus juta itu nggak usah mikir ya kita ngaji tenanan yang menjamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat itu sehingga Allah. Jadi yakin dan sampai itu berjuang demi berlangsungnya pendidikan di negara kita. Banyak orang pandai saat ini, karena kita bisa banyak belajar dari YouTube, dari Google, semuanya, dari semua yang ada di HP sampean, di smartphone sampean itu, sama bisa mempelajari apapun. Makanya generasi saat ini itu luar biasa, kecerdasannya luar biasa. Tapi apa kemudian yang disayangkan? Attitude-nya, akhlaknya. Jadi attitude-nya itu banyak yang berkurang, kemudian hilang. Itu jangan sampai. Nah itu bisa di-cover dengan apa? Ya belajar seperti ini. Belajar bertemu langsung. Jadi bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual, kemudian emosional. Jadi melakukan KB, di SQ ini ono KB, luar biasa. Apalagi sama perempuan itu diam saja sudah menjadi perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan apa? Wanita soleha. Harus kan menjadi istri. Mar'atus soleha. Yang memang mar'atus soleha itu sering dinotasikan sebagai seorang istri ya, istri yang soleha. Dinotasikan demikian ya. Semoga kita semuanya termasuk di dalam. Jadi pesan saya pandai-pandai menjaga diri, Baik, mahasantri al-hikmah semuanya, ya. Kita belajar ilmu haid ini diawali dengan dalil tentang haid, bahwa memang haid itu sudah ada ceritanya dulu. Kemudian permasalahan haid yang dulu dalam sejarahnya diceritakan ada kaum Nasrani, ada kaum Yahudi yang kemudian memperlakukan wanita haid itu berbeda sehingga itu menjadi pertanyaan dan kemudian turunlah ayat Al-Quran.
turunlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, kemudian di sini pengertian haid itu secara harfiah itu artinya mengalir. Ya, bagaimana sebenarnya selain pengertian, kemudian secara syar'i itu dijelaskan secara detail ya. Apa itu yang dimaksud dengan haid? Yaitu perempuan yang mengeluarkan darah melalui alat kelaminnya, ya, melalui alat kelaminnya dengan kriteria apa? Yang pertama usia. Usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari dalam hitungan Komariah. Jadi bulan Komariah, Komariah niku ya bulan Hijriah itu ya. Jadi kalau sekarang bulan apa? Dan sekarang ini bulan apa kalau di Hijriahnya? Muharram. Ya, Muharram. Nek Jawa biasanya nyebutnya apa? Suro. Ini bulan Muharram. Nah itu menggunakan bulan itu. Nah, apakah beda? Kemudian kenapa kok dikatakan Hijriah? Kenapa kok enggak? Yes, pokoknya 9 tahun kurang 16 hari terserah Hijriah ataupun Masehi. Ini ada perbedaannya, ya. Ada perbedaannya. Kalau tanggal Hijriah niku 1 bulannya 29 atau 30. Kalau Masehi itu 30 atau 31. Ya, 30 atau 31. Kalau nah sekarang dihitung saja. Kalau misalkan ada selisih 1 hari setiap bulannya, berarti 1 tahun ada selisih berapa hari? Kurang lebih 12. Hanya saja kita Februari kadang berapa? 28. Jadi kurang lebih ya 10-11 itu selisihnya itu. Itu per tahun. Kalau kemudian 9 tahun berarti tinggal ngepeng nih. Nah, penaknya 10 aja. 10 kali 9 berapa? 90. Berarti kurang lebih ada selisih 3 bulan. Lebih cepat mana? Hijriah, lebih cepat Hijriah karena bulannya hanya ada 29, 30. Ya, itu lebih cepat Hijriah. Jadi sama lebih tua di hitungan tanggalan Hijriah. Masanya malah lebih muda. Ya, lebih mudah itu. Makanya di sini disebut 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit dalam hitungan Hijriah. Ya. Kemudian yang keluar itu secara alami, memang tabiatnya. Bukan karena sakit, bukan karena penyakit. Dan kemudian nanti akan ditentukan waktunya. Jadi ada waktunya. Bagaimana kita bisa mengkategorikan bahwa itu adalah darah haid atau mungkin darah penyakit atau nifas itu ya dengan hari, dengan hitungan hari ya. Jadi tidak serta merta kemudian kalau kita berbicara ilmu haid kemudian kita haid bukan menstruasi, kita membicarakan ilmu haid kemudian dibenturkan dengan ilmu kedokteran niku ada bedone nggih. Jadi kalau misalnya sampean periksa begitu, oh ini pendarahan ini misalnya setelah melahirkan pendarahan padahal nifasnya sudah selesai, sudah suci gitu, kemudian keluar darah pendarahan. Nah, ini pendarahan yang kemarin disebabkan setelah melahirkan. Nah, hukumnya apa? Apakah itu kemudian dihukumi istihadah? Tidak bisa demikian. Harus dengan hitungan, ketentuan-ketentuan yang sudah ada, yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Ini sudah dirumuskan demikian. Nah, niku. Nah, kemudian kalau ada perempuan yang mengeluarkan darah kurang dari usia yang sudah ditentukan, berarti itu bukan termasuk haid, bukan termasuk haid. Terus apa? Dihukumine istihadah. Jadi kalau hukumnya darah seperti yang saya sebutkan tadi, hukumnya darah itu hanya ada 3. Lekne boten haid ya nifas, lekne boten wonten ya istihadah. Oke. Terus itu tidak bisa dikatakan hukum yang lain, tidak bisa ya. Niku. Kemudian perempuan yang mengalami haid itu ada usia minimalnya, tapi tidak ada usia batasan maksimalnya. Hanya saja biasanya perempuan itu ada pada masa menopause dan itu tidak mengeluarkan darah haid, biasanya demikian. Tapi tidak ada batasan usia. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu usia 60 tahun mengeluarkan darah gitu, ya, oh ini bukan haid ini, misalnya tidak bisa serta-merta demikian. Harus lihat hitungan batasan-batasan haid, nanti ada syarat-syaratnya darah haid sudah memenuhi syaratnya atau belum. Nah itu nanti ada. Gitu ya. Jadi tidak ada batasan usia maksimalnya. Ada.
Kalau minimalnya, usia minimalnya ada, ya. Hukum belajar ibu haid tadi sudah kita pelajari bersama. Ada 2 ya belajarnya, perempuan fardu ain, kalau laki-laki baik ibu sekilas tentang haid. Nah, baik ada yang mau ditanyakan sebelum bab berikutnya tentang haid. Betul ya? Sekarang itu entah ya karena masanya apa banyak anak-anak kelas 3, kelas 4 itu mengeluarkan darah. Kalau anak kelas 1 7 tahun, kelas 2 8, berarti kelas 3 9 ya. Kurang lebih 9 tahun. Jadi harus dilihat betul apakah usianya sudah sesuai. Jadi penting untuk mengetahui usia. Dan penting untuk menandai kapan lahirnya. Jadi lahirnya kapan? Ramadan, opo Syawal, opo Muharram, opo dan itu penting. Tanyakan kepada orang tua sama dan mesti tahu. Insya Allah mesti tahu dan itu perlu menjadi catatan. Okay. Kemudian untuk belajar head niki dengan saya selalu minta sampean punya buku catatan head. Okay. Buku kalender head itu harus punya dan harus buat. Saya tidak bawa contoh, Mbak Rizky masih ada? Ada tapi di Ponorogo. Iya. Ada yang punya enggak? Belum ada yang dan punya. Yang kemarin saya contohkan itu saya minta buku kecil, pokoknya piye ampreh bukune sampean kuwi iso awet suwi, Pak. Jadi jangan cuma buku tulis. Buku tulis niku gampang suwek begini. Nggih. Gampang suwek begini terus nggak iso awet suwi. Ya besok saya contohkan, terus nanti setelah itu saya harap sampai sudah punya semuanya setelahnya, wajib punya. Nanti dari buku itu saya bisa mendeteksi bahwa sampean headnya sudah sesuai dengan siklusnya baik atau mungkin ada yang punya masalah. Gitu ya. Kalau sama sudah punya buku catatan tidak apa-apa, nanti coba saya lihat. Ya, coba nanti saya lihat. Beberapa aplikasi ya, saya coba mencari tentang kalender head, buku kalender head dari handphone karena sekarang semuanya sebuah aplikasi ya. Tapi tidak bisa kemudian atau mungkin saya belum menemukannya. Saya belum menemukan yang kalendernya itu bisa kita atur sendiri. Tidak. Jadi Niki sudah ikut aplikasi sana. Kalau misalkan ya, jadi sini dari awalnya itu sudah ditanyakan kapan terakhir head gitu ya, tanggal terakhir datang bulan, kemudian siklusnya biasanya berapa hari itu ditanyakan di beberapa aplikasi yang saya coba saya download itu begitu semuanya. Tapi tidak bisa mengatur misalkan tanggal ini saya datang bulan, kemudian berhenti tanggal sekian, kemudian keluar lagi tanggal sekian, itu tidak bisa diatur. Jadi tidak bisa ditandai secara mandiri, manual tidak bisa. Jadi semuanya sudah diatur. Nah ini saya coba pakai yang Niki ini. Niku juga sesuai sebenarnya. Saya sudah nyoba yang kemarin 2 bulan itu karena ya alhamdulillah siklus saya selalu tepat nih. Siklus saya selalu tepat. Jadi besok saya head itu sudah ada di kalender. Saya sebenarnya tidak pernah tahu bahwa besok adalah sebenarnya saya tidak pernah tahu persis kapan waktunya, tidak pernah tahu persis meskipun siklus saya sama ya, setiap bulannya sama. Saya hanya bisa mengetahui bahwa kurang lebih 2 hari atau 3 hari lagi saya head. Saya hanya tahu itu. Tapi ternyata dengan aplikasi ini, niku yang saya download ini itu tepat sekali. Dia di situ nanti di awal ditanyakan kapan terakhir datang bulan dan kemudian berapa siklusnya. Nanti tiba-tiba itu ya muncul di tanggalan besoknya itu sudah ditandai merah bahwa saya besok akan datang bulan. Terus saya lihat ternyata benar, besoknya itu saya datang bulan. Kok benar ya ini? Itu tuh dalam hitungan 2 bulan itu betul begitu. Tapi kemudian di bulan yang kemarin sebelum yang ini, nah ini memang betul ini. Jadi kalau status saya saat ini, nah ini saya sedang head memang betul. Dan ini menunjukkan bahwa kalau tandanya merah berarti memang saya masih hangat-hangatnya headnya. Nanti ada ketika dia headnya sudah mau selesai itu juga di sini ada tandanya. Nah itu betul. Tapi bulan yang kemarin itu saya ada masalah. Jadi masalahnya itu biasanya saya suci 8 hari, 8 hari saya head ya, 8 hari head kemudian suci.
Itu biasanya ya sudah selesai. Tapi kemudian di hari yang ke-13 itu saya keluar darah sedikit, cuma sedikit Pak, dan cuma sedikit. Dan itu hukumnya apa kok yang tadi bisa kita bahas, cuma sedikit. Dan kemudian wah ini gawat. Biasanya suci saya itu kalau ngikut siklus niku mepet 16 17 hari. Waduh, ini besok ini mesti aku nyawa utang ini saya. Ternyata enggak, mundur juga. Haid saya juga mundur, tidak sesuai dengan siklus ini karena ada darah yang keluar sedikit itu tadi. Nah, berubah jadi sehingga siklus yang saya simpan di sini harus saya perbarui. Artinya ketika saya pengen punya catatan kalender haid yang terus menerus selamanya. Jadi sebelumnya misalkan bulan Agustus, Juli, Juni itu tidak bisa karena ini sudah diatur dari sana. Jadi tidak sesuai dengan kalender kebiasaannya kita. Ini sudah dibuat dari sananya, dari aplikasinya dibuatnya. Nah, entah nanti kalau teman-teman menemukan yang bisa diatur secara manual. Jadi nanti kalau haid yang ditandai lah di kalender iki abang, mari ngono lek selesai enggak itu ya alhamdulillah kalau ketemu. Makanya saya juga punya rencana untuk demikian, tapi biayanya mahal. Ketika saya tawarkan, saya pengennya juga ada yang membahas haid di dalam aplikasi. Satu aplikasi ini membahas pertanyaan atau masalah-masalah sailah-sailah yang berkaitan dengan haid, pengen dimasukkan di situ. Itu kemudian ada biayanya ya. Mungkin karena saya tidak bisa pulang buat telaten sebenarnya, tidak patek saya dengan mungkin usia ya, saya tidak tahu usia saya yang semakin menua ini kalau handphone ya kita nih jadi bar ya guru kalau tidak penting banget ya sudah. Jadi saya buatan patek senang udik, jadi itu mungkin ya karakter juga. Padahal sekarang sama udik dengan HP itu kan bisa menghasilkan banyak hal gitu sekarang. Belum buatan telaten. Beberapa teman sih sudah membuat banyak aplikasi, pasti ada caranya yang termudah, tapi saya belum nanya. Semoga nantinya ada. Itu kalau pengen karena semua orang kan kalau HP selalu dibawa. Kalau buku sama bedanya di lemari kadang yo lali, nyatet, sesuk head atau enggak, atau yo wawang-wawangan gitu ya. Itu saya berharap tidak demikian setelah belajar tentang head. Jadi besok punya bukunya head, kalau kita contoh punya saya, bagaimana cara menuliskannya. Saya ingin sama menulis yang sama. Jadi teman-teman Alikmah 2 tahun yang lalu semuanya sudah menulis dengan cara yang sama. Saya berharap dengan cara yang sama. Kenapa? Karena niku mungkin kesannya catatan pena. Jadi saya tidak biasa menggunakan tanggalan yang mek ditulis kan Januari, HT tanggal 5, seret 10 gitu ya. Saya tidak bisa menggunakan itu karena menghitung head tidak semudah itu. Kemudian misalnya Februari ditulis nomoriku mek ditulis 8 seret 15 memang tentu. Nah itu lo kurang suka dengan itu. Kenapa? Banyak kelemahannya. Karena untuk menghitung jumlah headnya sucinya itu rumit. Lebih mudah kalau bentuknya ya kalender, nulis kalender. Beberapa teman sing rodok nakal ya, rodok kreatif. Niku ki kalendere ibuke gunting iki tempel. Wegah nulis lah. Iya. Tempelnya ada yang demikian. Tapi ya nggak masalah ketika jenengan kan bisa sekarang kalender di mencari kalender di handphone di Google, kemudian sampean potong yang rapi itu nggak masalah. Yang awang-awangan nulis, nulis. Saya sudah menulisnya sampai kurang lebih usia saya 40 tahun. Saya tulis sudah kalendernya. Tapi kalau nggak nulis ibu dia tanggal biru ya tanggal apa hari? Nggak ada, cuma nulis aja. Nah itu. Jadi besok punya ya. Nantinya kita saya menggambarkan bahwa haid itu penting. Haid itu berkaitan dengan kesuburan. Sama tidak punya siklus haid yang tepat, sama bisa tanpa KB aman. Tanpa KB aman besok. Ini penting disampaikan. Jadi setiap kali membahas haid itu kalau bisa nggak KB, perempuan itu bukan KB disampaikan. Karena KB itu mempengaruhi siklus haid, apalagi KB hormonal. KB hormonal itu mempengaruhi siklus haid. Kalau yang tidak hormonal ya banyak yang dipasang seperti spiral, kalau orang bahasanya spiral. Nah itu tidak hormonal, artinya tidak rekayasa hormonal. Jadi kebiasaannya sama yang. Tapi kalau hormonal itu bisa pengaruh banyak hal. Jadi banyak sekali permasalahan haid yang muncul itu ya karena KB. Jadi keluar darahnya sedikit, motor itu menjadi masalah. Jadi kalau
bisa jenengan juga nggak kabeh. Caranya piye Bu? Nanti ya kita pelajari bersama-sama. Ya, meskipun perlu ya bang kabeh. Nah, oke baik. Mahasantri Al-Hikmah kiranya sudah cukup. Minggu depan silakan kalau ingin bertanya apapun tentang haid, saya persilahkan. Yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang haid yang sudah belajar, saya persilahkan ya, kita sama-sama diskusi. Terima kasih untuk malam hari ini. Semoga sedikit ngobrol kita ya, ngobrol kita ini semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Semoga tambah semangat belajarnya, yang istiqomah, yang yakin ya, dan istiqomah, pokoknya yang sabar. Yang kuliah ilmu niku ujiane kata ujiane namung sabar, sing sabar pokoknya sabar. Alhamdulillah. Ya ngoten ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.